Yakin sih review kali ini akan sangat bias dan akan ada spoiler seperti biasanya. Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, aku mau mereview sebuah novel karya penulis dalam negeri. Dan untuk kali pertama aku akan memberikan tribute untuk penulis favoritku, yaitu karya Gunawan Muhammad dengan novel pertamanya yang berjudul Surti dan Tiga Sawung Galing. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2018. Novel ini bersetting di Degayu, salah satu kota fiktif di pantai utara Jawa Tengah pada bulan Juli 1947, 16 hari setelah agresi militer Belanda pertama. Ceritanya diawali dengan Surti yang mulai membatik untuk mengatasi kesedihan dan kesepiannya. Pembaca bisa tahu alasannya karena alur novel ini maju mundur. Pada flashback, Surti jelas merasakan sedih karena ditinggal mati anaknya. Namanya Niken dan dia mati tenggelam. Niken adalah satu-satunya anak mereka, Surti dan Jen suaminya. Jen jelas bukan nama aslinya ya. Dulu Surti kenal Jen karena dia adalah teman ayahnya, tapi usianya terpaut seperempat abad. Dan pada waktu itu, Jen barusan bebas dari penjara pada tahun 1936. Alasannya karena dia dianggap menghasut buruh-buruh kereta api. Setelah bebas dan menikah, Jen bekerja sebagai pegawai administrasi di sekolah taman siswa. Tapi kemudian penjajah datang, dan Jen sering menghilang, karena Jen adalah anggota pergerakan. 9 kali Surti menghitung Jen menghilang, dan itu selalu menjelang dini hari. Jadi karena dia kesepian, Surti mulai membatik dengan mori yang dia dapat dari Nyahsu. Dia mulai membatik pohon pakis dan 3 ekor sawung galing, karena dia ingat Niken pernah cerita tentang unggas yang keluar dari negeri cermin. Maka dia bayangkan 3 sawung galing itu selalu betina. Surti kasih nama mereka sesuai abjad, Anjani, Baira, dan Cawir. Anjani kemudian diberi warna kulit secang, merah kembang sepatu. Baira diberi warna tarum, biru laut selatan. Dan Cawir adalah gabungan dari keduanya, warna ungu. Surti mengisi hari-harinya dengan membatik, entah itu untuk membantu Nyahsu, untuk kepuasan batinnya sendiri, dan sebagai sumber penghasilan. Karena Jen sudah tidak lagi mendapat upah dari tempatnya bekerja sejak dia sering menghilang. Kadang-kadang, Surti sampai tertidur di depan gawangan. Dan entah waktu itu, untuk beberapa kalinya Jen pergi. Jen bilang sih, dia mau pergi untuk mencari mimpi. Kalau kata ibunya dulu, mimpi adalah motif Pringgondani. Dan tidur adalah mori putih yang siap menampung semuanya tanpa pola. Dan kalau kita menceritakan kembali mimpi, kadang-kadang itu terpotong-potong, tidak lengkap, lupa sebagian, atau ada yang disembunyikan. Tapi Jen sendiri, dia agak tertutup ya tentang yang dimaksudnya dengan mimpi. Dia cuma pernah cerita kalau mimpi kadang-kadang memberinya isyarat tentang apa yang akan terjadi. Mimpi juga memberinya arah tentang apa yang harus dilakukan. Apa dan siapa yang memberikan semua itu Jen tidak pernah bilang. Tapi Surti sendiri tahu kalau Jen sering bersemedi di Pakuncen Sunan Jero. Mungkin untuk mencari mimpi atau mungkin untuk mencari wangsit. Surti juga tahu kalau Jen sering diikuti oleh hantu wanita dengan wajah kesakitan. Surti juga tahu kalau Jen bertemu dengan seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut panjang terjalin. Perempuan itu memberi Jen arloji dan pistol milik gerilyawan yang sudah gugur. Kok bisa? Surti tahu dari mana? Dia tahu dari 3 ekor sawung galing yang setiap jam 3 pagi keluar dari gambar. Aku juga nggak yakin novel ini genre-nya magical realism, mysticism, atau mungkin keduanya. Tapi menurutku cermin adalah kata kuncinya. 3 sawung galing adalah cerminan Surti. Mungkin matanya atau mungkin kalbunya untuk memahami dunia dalam masa penjajahan. Atau mungkin untuk memahami Jen. Dunia ini sedang terjangkit penyakit sampar, kata Jen. Kekejaman perang itu menjalar, pengkhianatan, pembunuhan, dan itu dilakukan kadang-kadang hanya untuk kekerasan itu sendiri, dan bahkan terhadap sesama bangsanya sendiri. Salah satu sawung galing juga hadir dalam mimpi Surti. Dalam mimpinya, dia diberi 3 biji nangka oleh seseorang yang dianggap keramat bagi para anggota pergerakan. 3 biji nangka yang kemudian menjelma menjadi 3 biji peluru. Peluru-peluru itu yang mungkin akan membunuhnya kalau Baira tidak menyelamatkannya.
Atau semua itu mungkin tentang jin? Karena seperti yang kita tahu, matanya ada untuk melihat dunia dan memahami jin. Dari semua mimpi dan wangsit, mengisyaratkan jin harus pergi. Ada juga peringatan dari salah satu tokoh misterius dalam novel ini. Peringatan dari seorang mata-mata pergerakan yang katanya sih sudah mati, tapi Cawir mengatakan yang sebaliknya. Atau mata-mata pergerakan itulah yang ternyata adalah agen ganda bagi Belanda, dan yang kemudian akan mengkhianati Jane. Matikah Jane? Kemungkinan besar. Cuma Surti sendiri nggak pernah melihat mayatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mungkin mimpi yang dicarinya hanyalah sebuah narasi dan Tuhan menamainya sebagai kematian. Tapi itu sebaris puisi karya Gunawan Muhammad yang berjudul Mishima. Aku cuma cocok logi aja sih. Yakin nggak akan ada hubungannya. Oh ya, novel ini bentuknya prosa. Mungkin akan agak sedikit membingungkan karena dialognya tanpa tanda baca. Tapi menurutku itu nggak akan menghambat pengalaman membaca kalian. Setidaknya buat aku. Diksinya juga tepat dan indah. Aku suka. Aku sebagai pembaca bisa ikut merasakan kesedihan dan kesepian Surti. Gejolak batinnya sebagai seorang istri pada masa penjajahan. Dan pada akhirnya ia sendiri lagi. Sedih dan sepi pun sendiri. Surti pada akhirnya cuma punya dirinya sendiri dan 3 sawung galing. Mungkin novel ini diawali dengan membatik dan diakhiri juga dengan membatik karena itulah yang membuatnya tetap tegar, tetap waras, dan tidak tertular penyakit sampar, kekejaman pada masa perang. Membatik sebagai bentuk spiritualitasnya. Kalian perlu baca sendiri novel ini dan semoga kita sama-sama bisa mengapresiasinya. Cuma novel ini untuk 18 tahun ke atas, jadi membacalah sesuai dengan target usianya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.